Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani. Dan seperti biasanya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan pujian berikut ini. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berikut kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari bacaan ini saya akan memberi tema renungan firman Tuhan hari ini, yaitu apakah orang yang bunuh diri masuk surga atau masuk neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, belakangan ini lagi ramai pembahasan atau diskusi tentang kasus bunuh diri, baik lewat minum racun, terjun dari jembatan, atau gantung diri dan sebagainya, menjadi perbincangan di ruang publik, terutama di media sosial. Nah, biasanya orang-orang yang bunuh diri adalah mereka yang sedang berada di dalam tekanan dan depresi yang berat karena pergumulan, masalah, dan kesulitan hidup. Dan bila mereka sudah menemui jalan buntu, maka mereka akan memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup mereka melalui bunuh diri. Nah, fenomena bunuh diri ini kemudian memunculkan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah orang yang bunuh diri itu masuk surga atau masuk neraka? Terhadap pertanyaan ini, ada banyak orang termasuk para pendeta sudah memberikan komentarnya.
Ada yang mengatakan bahwa orang yang mati bunuh diri pasti masuk neraka, dan yang lain berkata orang yang mati bunuh diri itu kalau percaya Yesus tentu mereka akan masuk surga. Nah, hari ini saya coba untuk memberikan sedikit ulasan mengenai kasus bunuh diri, meski tidak secara detail. Tujuannya bukan sebagai tandingan terhadap komentar-komentar yang sudah ada sebelumnya, melainkan untuk menolong kita dapat memahami dengan baik kasus bunuh diri dari sudut pandang iman Kristen. Yang pertama adalah kita melihat kasus bunuh diri ini dari hukum Tuhan, sebagaimana tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 13 dan Ulangan 5 ayat 17 yang berbunyi jangan membunuh. Saudara sekalian, larangan jangan membunuh meliputi jangan membunuh sesama dan tentu jangan bunuh diri. Jangan menghilangkan nyawa sesama, termasuk juga jangan menghilangkan nyawa sendiri. Sebab tindakan itu jelas melawan hukum Tuhan tentang jangan membunuh. Selain itu, membunuh termasuk bunuh diri merupakan sikap mengambil alih hak Tuhan atas hidup manusia. Sebab yang berhak memberikan hidup dan mengambilnya kembali adalah Tuhan. Ayub 1 ayat 21, 1 Samuel 2 ayat 6 dan Mazmur 90 ayat 3. Kemudian yang kedua adalah bunuh diri itu merupakan perbuatan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita data orang-orang yang bunuh diri. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang itu hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Ada sekitar 5-6 orang dicatat di dalam Alkitab mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Antara lain misalnya yang pertama adalah Abimelek. Abimelek adalah seorang yang berlaku jahat. Itu dicatat di dalam Alkitab. Ia menjadi pemimpin dengan cara membunuh 70 orang saudaranya. Akhir hidupnya adalah ia bunuh diri atau meminta bujangnya untuk membunuhnya. Hal itu dicatat di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 54 sampai dengan ayat 57. Kemudian yang kedua adalah Saul. Saul bunuh diri dengan pedangnya sendiri saat peperangan melawan Filistin. Hal itu dia lakukan pada saat ia sudah ditolak oleh Tuhan menjadi raja Israel karena ia melawan kehendak Tuhan. Hal itu dicatat di dalam 1 Samuel 31 ayat 4 dan ayat 5. Lalu orang berikutnya yang mati bunuh diri adalah pembawa senjata Saul. 1 Samuel 31 ayat 5. Saat ia melihat tuannya Saul sudah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, maka ia juga melakukan hal yang sama seperti tuannya Saul. Kemudian berikut Ahitofel. Ahitofel adalah sekutu Absalom yang merancang kejahatan untuk Daud. Ia juga mati dengan cara gantung diri. 2 Samuel 17 ayat 23. Lalu orang berikutnya yang mati bunuh diri adalah Simri, raja Israel yang dicatat di dalam Alkitab raja yang terkenal berbuat jahat. Ia juga mati dengan cara membakar istananya sekaligus dengan dirinya. 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 18 sampai ayat 29. Dan yang terakhir kita jumpai dalam perjanjian baru adalah Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Akhirnya mati dengan cara gantung diri. Matius pasal 27 ayat 5. Bapak Ibu sekalian, semua mereka yang dicatat Alkitab mati bunuh diri adalah mereka yang hidup di luar Tuhan, di luar kehendak Tuhan, atau sudah ditolak oleh Tuhan. Orang-orang itu hidupnya tidak lagi dikuasai atau dipimpin oleh Tuhan, melainkan dikuasai atau dipimpin
oleh roh jahat. Contohnya seperti Yudas di dalam Lukas 22 ayat yang ketiga, Alkitab mencatat iblis kemudian masuk di dalam hidupnya. Lalu ia kemudian pergi menemui imam-imam kepala, menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, dan akhir hidupnya adalah mati bunuh diri. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang hidupnya di dalam Tuhan atau yang Tuhan ada di dalam hidupnya atau dipimpin dan didiami oleh Roh Kudus tidak mungkin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sebab saat mereka menghadapi cobaan hidup, mereka tetap memiliki iman dan pengharapan akan pertolongan Tuhan bagi dirinya. Bahkan Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka untuk menghadapi setiap cobaan hidup. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lalu Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan atau orang-orang di mana Tuhan ada di dalam hidupnya, mereka tidak mungkin mengambil keputusan bunuh diri, karena Tuhan akan menguatkan mereka. Tuhan akan memimpin mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang positif, keputusan-keputusan yang baik di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, rancangan Tuhan bagi kita adalah bukan rancangan kecelakaan. Hal itu tercatat di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang merupakan bacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian secara normal adalah bukan kecelakaan. Berbeda dengan mati bunuh diri. Tuhan saja tidak pernah merencanakan atau merancangkan kecelakaan bagi kita, melainkan kebaikan. Lalu mengapa kita memilih mencelakakan diri kita sendiri dengan cara bunuh diri? Hal itu tentu terkait dengan tabiat dosa. Karena ingat bahwa sejak kejatuhan manusia pertama di dalam dosa, maka keturunan Adam yaitu Kain terlibat di dalam kasus pembunuhan adiknya Habel. Itu adalah kasus pembunuhan yang pertama. Namun setiap orang yang beriman kepada Kristus telah dibaharui dari tabiat dosa kepada tabiat yang baru. Dengan tabiat yang baru itu kita akan mampu hidup dalam kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, dan menjadi teladan bagi sesama. Dalam hal ini bunuh diri bukan merupakan sebuah tindakan yang menyenangkan Tuhan dan tidak patut untuk dicontoh, karena itu bukan teladan baik yang bisa ditiru. Itu sebabnya saya berdoa bagi kita semua agar sukacita dan damai sejahtera serta kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan memenuhi kehidupan kita, sehingga dalam menghadapi cobaan hidup kita tetap kuat menghadapinya, melewatinya, dan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan kita tidak harus mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya apakah orang yang mati bunuh diri itu masuk surga atau neraka? Saya percaya melalui ulasan ini saudara dan saya sudah menerima jawabannya. Saya berdoa semoga kita semua hidup senantiasa di dalam Tuhan dan tetap kuat menghadapi hidup ini, karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini dan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.